Kita itu tidak bisa menganggap bahwa anak-anak di kelas kita itu adalah kelas kosong, memang tidak bisa ya, tidak bisa. Karena secara teorinya memang mereka itu sebenarnya kelas yang sudah terisi sebelumnya di dalam ruang lingkup pemikiran mereka, bakat dan minat mereka. Jadi mereka itu dalam kelas yang sudah terisi sebenarnya. Tinggal kita melakukan penguatan-penguatan dan mengarahkannya. Karena di luar kita tidak tahu ya minat dan bakat apa yang mereka punya. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar main bola, ada yang pintar main alat musik, tapi kan kita nggak tahu kan gitu ya. Terus kemudian dalam konteks penguasaan teknologi mungkin saja ada mereka yang kita tidak tahu di rumahnya ternyata sudah ada monitor yang sudah siap sedia untuk berselancar mereka menggunakan atau mencari akses informasi data gitu ya, atau bahan belajar mungkin gitu. Itu bisa saja mereka lebih menguasai hal tersebut. Sebelum saya lanjut, tadi saya sempat berpikir di jalan tadi ya. Memang saya tidak bareng dengan mobilnya Pak Rohman. Pak Rohman saya itu dari belakang aja ya Pak. Karena setelah ini nanti saya bisa memisahkan diri dan kegiatan berikutnya. Jadi saya ngekor dari belakang tadi. Sambil naik motor tuh saya sambil berpikir begini. Mohon maaf, mungkin apa yang akan saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan, ada yang berbeda, atau ada yang sepakat, atau ada yang tidak cocok mungkin ya dalam penyampaian saya nanti. Tapi saya berpikir gini, karena sebelum kita masuk ke keterampilan dasar mengajar, kan anak-anak itu kan tidak diberi PR. Bahasa gaulnya nggak dikasih PR di orang itu, mereka itu tidak diberikan PR. Tapi saya berpikir gini, kalau jujur saya adalah hasil produk yang ada PR. Saya adalah individu yang melalui ada PR bejibun-jibun PR-nya itu. So abrek-abrek, nggak SD, SMP dan SMA. Dan di SD ini ternyata dan tanda kutip, PR adalah sebuah kekejaman. What? Saya bilang itu, PR adalah sebuah kekejaman. Gimana mungkin? PR adalah sebuah kekejaman. Saya adalah produk orang yang dapat PR waktu SD. Sekarang, maaf, nggak dikasih PR. Mereka ngumpul di gardu, tangannya itu main game nggak pulang-pulang sampai sore karena nggak dikasih PR. Nggak dikasih PR, nonton YouTube dari pulang sekolah sampai malam. Ada orang tua yang care dan peduli, stop main HP-nya. Kalau saya batasi, ingat cuma 10 menit dan tutup ya tab-nya, tutup. Enak kalau anak kita tuh ngerti ya, paham. Ada anak saya masih umur 2 tahun aja belum. Saya memperbolehkan, memang seharusnya anak bayi atau anak kecil, anak balita itu tidak boleh ada screening time, nggak boleh sebenarnya. Tapi kan kadang kita nih, yang ibu lagi ngerjain apa, bapak lagi ngerjain apa, nggak bisa kalau nggak dikasih. Coba nak, bapak dulu sebentar, bapak ibu ngerjain yang dulu ya, ini apa masak apa kemana. Tapi kita batasin gitu ya. Jadi, tapi anak saya belum 2 tahun, umurnya belum 2 tahun. Terus saya bilang gini, nanti kalau udah, nanti Daddy hitung ya, Daddy hitung angka 1 sampai angka 10. Pas angka 10, HP-nya diambil ya. Selalu dibiasakan begitu, HP berhasil diambil. Dan ternyata uniknya anak saya yang bayi ini yang umur 2 tahun belum nyampe, jangankan sampai angka 10, kalau saya ada gelagat mau mengambil HP, dia bilang, cas Daddy, cas. Itu enak benar hati gitu. Nah ini saya bukan ke profesional gurunya. Nah ini yang kemudian oleh Mas Nadiem dikritisi, rencananya mau diadakan ya, tapi ya PGRI menentang keras tentang itu gitu ya. Nah, ya masih malah kurang ya. Iya malah kurang gitu. Ya, memang betul Bapak Ibu. Jadi profesi guru itu sebenarnya kalau dulu istilahnya Umar Bakri ya Pak. Kalau kata Iwan Fals itu, Umar Bakri itu bersepeda ontel, tas ya, baju compang-camping itu ibarat guru. Tapi sekarang kayaknya luar biasa, ini udah menor-menor nih Bapak Ibu. Ya luar biasa. Oke lanjut Mbak. Nah ini apa sebenarnya terkait dengan keterampilan mengajar ya. Jadi kenapa kok kita itu harus terampil Bapak Ibu, punya keterampilan gitu ya. Jadi mengajar itu bukan hanya sekedar transfer knowledge ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Mona ya. Jadi ada beberapa hal yang dituntut sebenarnya dalam memberikan informasi kepada peserta didik.
Jadi kalau kita hanya sekedar transfer knowledge, memindahkan apa yang ada di buku kepada otak siswa, itu bukan pembelajaran namanya. Iya, bukan pembelajaran. Karena sekarang itu kalau kata Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya, bahwa pembelajaran itu sudah merubah sikap seseorang, perilaku seseorang. Maka tadi Pak Mona mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran itu nggak usah teriak-teriak gitu ya, tidak usah kemudian menggunakan suara keras. Ya, kalau kita masih pada tataran bisa kita katakan transfer knowledge, mungkin ya masih banyak hal yang kita temukan seperti itu. Tapi pembelajaran itu adalah merubah bagaimana peserta didik itu yang tadinya tidak melakukan itu bisa melakukan itu. Nah, itu proses namanya pembelajaran. Ya. Jadi kalau kita masih bisa kita katakan pada tataran transfer knowledge, jadi apa yang ada di buku kita sampaikan kepada peserta didik terus selesai, itu belum merubah perilaku dalam proses pembelajaran. Ya, maka bisa dikatakan belum mengalami pembelajaran. Itu Sikdiknas 20 tahun 2003 Bapak Ibu. Ya. Nah, lanjut Pak. Belum. Nah, ini sebelumnya Pak. Mohon maaf ke atas lagi. Ya, ini. Jadi keterampilan bersifat generik atau keterampilan dasar teknik instruksional yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita di dalam proses pembelajaran itu bisa merubah yang tadinya bisa kita katakan tadi mereka memiliki kemampuan yang yang bisa kita katakan tidak rata, tadi kata Pak Pak Yaya ya. Jadi nah kemudian selain itu punya kepribadian yang mohon maaf notabene setiap sekolah, apalagi sekolah-sekolah negeri ya Bapak Ibu, dengan sistem zonasi itu mungkin siapa saja bisa masuk sekolah di sana. Ya, tidak bisa kita katakan justru dengan sistem zonasi itu ya semua akan bisa ditampung di sekolah itu. Bahkan mohon maaf tanda kutip mungkin Pak Kepala Sekolah lebih paham. Sekarang di sekolah-sekolah itu diwajibkan untuk bisa menerima anak-anak yang notabene ini memiliki kekurangan ya Pak. Nah ini, jadi ini harus semua termasuk fasilitas disediakan. Tadi kalau cerita Pak Kepala Sekolah saya kok sedih ya, dapat dana bos 900.000 itu digunakan untuk membiayai 1 tahun ya, 1 tahun ya, dengan kondisi yang ya 900 sekolah tidak diperkenankan untuk memungut biaya di luar dari itu, kan sedih banget ya. Bahkan sekarang juga mungkin dari daerah atau dari dinas sendiri membatasi kegiatan itu, termasuk mungkin setiap tahun ini kalau kayaknya dioperasi diobok-obok dari pusat ya Pak terkait dengan penggunaan anggaran. Tadi saya sedih juga gitu, bagaimana kemampuan tenaga pendidiknya gitu kalau kondisinya seperti ini gitu. Nah ini yang kemudian menggugah kami sebenarnya Bapak Ibu untuk datang ke sini gitu ya, ke sekolah-sekolah negeri terutama gitu. Oke Mbak, lanjut. Nah, mengapa seorang guru itu harus menguasai keterampilan dasar mengajar? Dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran mengajar atau belajar mengajar itu diperlukan 8 keterampilan itu minimal. Jadi 8 keterampilan itu harus kita kuasai dengan baik Bapak Ibu jika kita mau menjadi tenaga pendidik yang profesional. Ya, dinamakan profesional itu berarti ada nilai lebihnya. Ya, kalau kita ibaratkan tadi saya cerita tentang dokter ya. Dokter itu ketika dia belum bisa kita katakan tersertifikasi dokter, belum bisa izin praktek, buka SIP ya, dapat SIP itu belum bisa. Dia harus koas dulu ya. Sama sekarang yang diberlakukan kepada guru-guru. Dia harus PPG dulu 1 semester ini dalam rangka untuk ngambil kualifikasi. Itu yang dia mengembangkan kemampuan mereka, guru-guru. Jadi maka tidak salah di mereka kualitasnya lebih baik ketimbang yang lain gitu ya.
Tapi di sekolah-sekolah justru milik pemerintah, pengembangan hal seperti ini dibatasi. Nah ini sedihnya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah harapan Mas Nadiem di kurikulum Merdeka Belajar. Iya nggak Bapak Ibu? Pernah baca? Ini harapan Mas Nadiem di kurikulum Merdeka Belajar. Maka dikatakan Merdeka Belajar, ya, tidak terkungkung belajar, merdeka. Ya, ini harapan Mas Nadiem. Tapi ternyata realisasinya di bawah berbeda, gitu ya. Nah ini sedikit. Oke, lanjut Pak. Nah, definisi profesi guru yang profesional itu, ya ini undang-undang guru dan dosen, sebenarnya kita itu sama Bapak Ibu, profesinya hanya jenjangnya saja berbeda. Tapi kalau saya menilai lebih berat tugas guru sekolah dasar ketimbang kami, serius ya. Tadi Pak Mona mengatakan kalau mengajar di SD nggak mampu, sama Bu ya. Iya, ya mengajar di SD itu nggak mampu, sama betul. Saya kalau suruh ngajar di SD, wah klenger. Karena guru SD itu multi talenta, ya. Kenapa? Semua mata pelajaran dikuasai. Notabene kan hebat banget gitu, ngalahin profesor, serius. Profesor itu bidang ilmu, Bu. Guru SD semua ilmu ditelan Pak, nemen, ya. Tapi ternyata ya kalau kita lihat kesejahteraannya berbanding terbalik ya Pak, gitu. Kesejahteraannya berbanding terbalik. Profesor tunjangannya itu kalau nggak salah 25 Pak sebulan, tunjangan, ya 25.000, 25 juta per bulan. Belum yang lain itu Bapak Ibu ya, belum yang lain. Sebulan itu Pak, ya hanya membidangi satu keahlian. Guru SD nemen ini, ya, ya 400 masih berlaku Bu satu bulan, 6 bulan baru dikasih kayaknya ya Pak. Nah ini luar biasa ini, sedih betul gitu. Ya padahal tulang punggung bangsa itu ada di guru sekolah dasar. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya Bapak Ibu lebih sejahtera ya. Karena Mas Nadiem sepertinya dengan program-programnya itu luar biasa, kucuran anggarannya walaupun pernah dimarahin juga oleh Komisi 10 gitu kan. Ya terkait dengan pengelolaan pendidikannya bagaimana gitu ya. Nah ini kalau kita lihat. Nah guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik. Bukan hanya mengajar Bapak Ibu. Kalau mengajar transfer ke knowledge, tapi mendidik. Utamanya mendidik. Jadi bagaimana kita tadi seperti yang dikeluh kesahkan oleh Bapak Ibu, bagaimana kita itu membuat peserta didik kita itu semakin enjoy. Bahkan sekarang muncul slogan di dalam proses pembelajaran itu Pak Ikum Gebret ya. Pendidikan yang inovatif, kreatif, aktif, menyenangkan, ya, gembira, berbobot. Menyenangkan bukan berarti setiap belajar nyanyi terus ya, enggak juga. Di kurikulum Merdeka Belajar itu kalau kita lihat tadi Pak Mona menyampaikan ya sekilas berkaitan dengan kebebasan dalam proses pembelajaran. Jadi anak satu hari dikasih libur belajar, bukan libur sekolah. Kepala sekolah kasihan Pak, dimarahin kepala dinas nanti. Ya, libur belajar digunakan untuk apa? Digunakan untuk kreasi mereka. Jadi senangnya apa anak itu, Bokyo dibebaskan. Ini juga pesan Mas Menteri. Jadi belajar itu atau mengajar itu bukan tertindas kayak penjajah. Ya, maka sekarang konsepnya merdeka belajar. Dimerdekakan Bapak Ibu. Maka proses pembelajaran juga sekarang student center ya, terpusat pada peserta didiknya. Jadi anak yang harus banyak belajar karena kemampuan anak berbeda. Ya, kemampuan anak berbeda. Anak itu tadi diibaratkan